Namanya Reja, seorang pria parubaya, nelayan sekaligus pemancing dari daerah Cilacap, Jawa Tengah. Sejak muda, ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya ombak laut selatan, tak pernah gentar, meski banyak cerita horor yang beredar tentang tempat itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Laut Selatan tidak hanya terkenal karena gelombangnya yang ganas, tapi juga karena dipercaya sebagai wilayah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun bagi Pak Reja, semua itu hanya mitos. Selama niatnya baik dan tak macam-macam, pasti aman, begitu selalu katanya. Tapi tidak untuk malam itu. Malam Jumat Kliwon, langit di atas pantai Teluk Penyu tampak berbeda. Awan hitam menggantung pekat, namun udara terasa panas dan lembab. Tidak seperti biasanya, Pak Reja nekat memancing sendirian dari atas perahu kecilnya. Ia bilang, bulan ini hasil tangkapannya sedikit dan dia butuh tambahan untuk menghidupi keluarganya. Dia mengayuh perahunya pelan ke tengah laut. Biasanya, dia hanya melaut hingga 2-3 km dari bibir pantai. Tapi entah kenapa malam itu ia merasa terbawa arus yang tenang hingga tak sadar ia telah terlalu jauh dari pantai. Laut menjadi sangat sunyi. Bahkan suara ombak pun terdengar lambat seakan tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba langit yang tadi kelam berubah cerah. Bintang-bintang muncul padahal tadi tertutup awan. Laut pun berubah tenang, lebih tenang dari biasanya. Dan dari kejauhan, Pak Reja melihat sebuah kilauan cahaya kehijauan lalu di permukaan air. Lampu kapal, pikirnya. Tapi saat ia mendekat, bukan kapal yang ia lihat, melainkan gerbang megah dari batu hijau Zamrudwu berdiri di tengah laut, tak masuk akal dan tidak nyata. Gerbang itu perlahan terbuka, dan seketika tubuh Pak Reja seperti tersedot ke dalam pusaran air. Dia berusaha berteriak, namun suaranya tak keluar. Tubuhnya jatuh ke dalam laut, tapi anehnya dia tidak tenggelam. Justru ia merasa seperti dibawa melayang ke bawah air, namun bisa bernapas. Ketika Pak Reja membuka mata, ia sudah berada di sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Sebuah istana megah berdiri di dasar laut. Pilar-pilar dari batu giok menjulang tinggi, lantainya berkilau seperti kaca, dan dindingnya dihiasi ukiran indah berwarna emas dan biru laut. Ikan-ikan kecil berenang di antara tiang istana, namun tidak seperti ikan biasa. Mereka bersinar, berwarna-warni, dan berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Pak Reja masih bingung. Ia menoleh ke sekeliling. Tiba-tiba, dua wanita berpakaian tradisional serba hijau menghampirinya. "Yang mulia telah menunggumu," kata mereka bersamaan. Pak Reja ingin bertanya, ingin menolak, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri mengikuti mereka. Hingga akhirnya ia dibawa masuk ke sebuah ruang utama yang besar dan memukau. Di tengah ruangan duduk seorang wanita yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya memesona, auranya memancarkan keagungan sekaligus keangkeran. Rambutnya hitam panjang, bajunya hijau berkilau seperti air laut, dan matanya seperti menyimpan kedalaman samudera. "Selamat datang Reja," katanya lembut namun tegas. "Kau telah kupilih malam ini." Pak Reja merinding, lututnya gemetar. "Ampun, saya hanya pemancing, Ratu. Saya tidak bermaksud masuk ke wilayah Paduka," ucapnya lirih. Nyi Roro Kidul tersenyum. "Tenanglah, aku tahu niatmu baik, tapi tidak semua orang bisa sampai ke tempat ini. Hanya yang terpilih yang mampu menolak dunia." Tiba-tiba Pak Reja dikelilingi para penari wanita berpakaian hijau dan emas. Musik gamelan terdengar lembut, aroma kembang dan kemenyan mengisi ruangan, dan satu persatu wanita cantik itu menari mengelilinginya. Beberapa dari mereka membisikkan kata-kata manis di telinganya. Ada yang menawarkan makanan, minuman, bahkan pelukan. Wajah mereka seperti bidadari. Hawa ruangan itu seperti membuat kepala Pak Reja ringan, tubuhnya hangat, dan jiwanya seperti ingin terbang. Namun dalam hatinya, ia teringat istri dan anaknya di rumah. Terbayang wajah sang istri yang selalu menunggu kepulangannya, dan suara anak bungsunya yang belum bisa tidur tanpa nyanyian dari ayahnya. Hatinya menolak. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Saya mohon jangan godai saya hanya ingin pulang, saya punya keluarga." Tiba-tiba semua itu berhenti. Musik gamelan lenyap, para penari menghilang. Dan Nyi Roro Kidul berdiri dari tahtanya menatap Pak Reja dengan ekspresi datar. "Kau kuat," katanya datar. "Banyak pria datang ke sini dan tidak pernah kembali karena tergoda. Tapi kau berbeda." Dengan satu gerakan tangan, istana itu mulai memudar. Warna-warna hijau zamrud berubah menjadi biru kelam. Dan Pak Reja kembali merasakan tubuhnya terangkat, terdorong ke atas seperti balon yang lepas. Ia tersadar dengan tubuh terbaring di tepi pantai. Dan kamera kemudian pada sedul. Langit sudah cerah, mentari pagi mulai naik. Beberapa pemancing dan warga mendekatinya dengan panik. "Pak Reja! Astaga, panjenengan kemana saja? Sudah 2 hari hilang." Pak Reja kaget. "2 hari? Iya, kami cari kemana-mana. Cuma perahu bapak yang mengambang kosong, gak ada jejak sama sekali." Pak Reja hanya bisa diam, pikirannya masih mengambang antara nyata dan tidak. Namun ketika ia melihat ke dalam kantong celananya, ia menemukan batu hijau kecil seperti potongan dari pilar istana itu. Ia genggam erat batu itu. Sejak hari itu, Pak Reja tidak pernah lagi memancing sendirian. Ia tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita tentang penguasa Laut Selatan. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ia selalu mengirim doa khusus kepada Nyi Roro Kidul. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Karena dia tahu istana itu benar-benar ada. Dan siapapun yang tak kuat iman akan tinggal di sana selamanya.